Kita kembalinya kepada ini aja. Siap nggak kalau berangkat menanggung resikonya? Lu mau nggak ke sono kena penyakit? Iya, Itu loh. Iya. Tadi kan Indonesianya, Kang, regulasi dari Indonesianya yang tidak memberangkatkan berangkat haji. Ya. Sementara kalau dari Arab Saudinya, apakah dia masih menutup? Halo Sob, kita ketemu lagi. Masih bareng sama gua Ranu, Kang Ajat Ferry. Sudah ada di tengah-tengah kita Kang Asep Sudrajat, Ya. General Manager dari PT Sahitur. Sahid Gema Wisata. Sahid Gema Wisata. Wis, ini seru nih, ini ngomongin masalah travel. Khususnya umroh dan haji. Pihak Arab Saudi tak kunjung membuka akses bagi jemaah haji dari negara manapun. Akibatnya, pemerintah tidak mungkin lagi memiliki cukup waktu untuk melakukan persiapan utamanya dalam pelayanan dan perlindungan jemaah. Berdasarkan kenyataan tersebut, pemerintah memutuskan untuk tidak memberangkatkan jemaah haji pada tahun 2020 atau tahun 1441 Hijriah ini. Saya ulangi, pemerintah memutuskan untuk tidak memberangkatkan jemaah haji pada tahun 1441 Hijriah atau tahun 2020 ini. Iya. Tapi Ran, sebelum masuk ke travel umroh dan haji. Oke. Ini kan Kang Asep Iman Sudrajat ya. Iya. Ini ada loh, Asep itu. Ada komunitasnya loh. Paguyubannya. Paguyuban Asep Sedunia. Oh, iya. 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 Jadi orang-orang yang punya nama Asep. Iya, itu jadi ada nonton paguyuban. ya yang punya nama Asep silakan. Dia Silakan gabung. Silakan gabung. Dan Anda terwakili hari ini karena Kang Asep Sudrajat ini jadi pembicara. Iya. Yes. Kalau di Facebook tuh anggotanya 7.000-an. Wih, Nama luar biasa. Nama Asep berarti 7.000 ya. 7.000 seluruh dunia. Yang paling jauh itu di Kanada. Kanada ada paling juga. jauh Kanada. Dia udah turunan ketiga. Turunan ketiga. Jadi dia bingung. Bule asli, tapi dianya nama Asep, adanya Cecep, kakaknya Neneng. Itu Sunda Kenapa? dong. Sunda banget. Rupanya uyutnya itu orang Bandung. Buyutnya orang Bandung. Jadi masih mempertahankan Keasepannya. keasepannya. Keasepan. Waktu KA kedua, konferensi Asep Ada kedua, kita undang. konferensinya, Ada Sob. tiap tahun. Itu konferensi tiap tahun. Tiap tahun. KAA namanya KAA, konferensi Asep. Nah, itu waktu KAA kedua menarik nih. mereka datang. Yang dari Yang Kanada dari tadi itu. Kanada tadi yang Ya buyutnya. alhamdulillah kita bisa nemuin akhirnya dengan keluarganya yang di sini. Oh, dia nyambung lagi. Tali kasih. Keren. Jabatan Wali Kota Jakarta Pusat, Jakarta Selatan. Wali kota Asep. Jadi sistemnya di kita di Asep Sedunia tuh ketuanya presiden. Oh, disebutnya gitu. Ya, Oke. kalau wilayah DKI gubernur, Oh. Jakarta Selatan wali kota. Wali kota. Asik. Nah, ini Jabatan- Kang Asep jabatannya- ini Saya jabatannya di Wali Kota Jakarta Selatan. Wali Kota Jakarta Selatan untuk Lumayan. komunitas Asep sedunia. Sedunia. Ngebedain wali kotanya ya Asep gitu gimana? Jadi kita nggak manggil nama Asepnya. Saya Asep Iman Sudrajat. Dipanggilnya Kang Imam. Soalnya kalau dipanggil Asep nengok semua. Ini kebenaran lagi nih Kang. Nama Asepnya punya komunitas Asep Sedunia. Iya. Oke. Terus kemudian dia punya nama imam yang sama sama nama gue. Nah, Ranu kita Imam. bikin Imam Sedunia. Terus nama belakangnya Sudrajat Ya. sama nama dia. Iya, Sudrajat. Iya. Sudrajat. Oh iya benar. Hah? Iya. Kok kita kebenaran begini? Alhamdulillah. Gitu kan? Iya betul. Iya. Tidak ada yang kebetulan. Ini Tidak ada yang sudah kebetulan. sudah dari Allah ya. Iya, awalnya kita ketemu. Iya. benar. Betul. Oke, Kang, pertanyaan pertama dari saya adalah apa kabar? Baik, alhamdulillah. Walaupun sekarang sebenarnya agak sedih ya kita. Sedih. Iya, karena haji nggak berangkat kan. Iya. Praktis kita travel itu udah umroh dari mulai Maret kemarin di stop. Stop. Andalan kita pemasukan rencananya dari haji kan. Mm-mm. Hajinya nggak berangkat. Haji nggak berangkat. Alhamdulillah. Iya. Ujian yang berat buat kita sebenarnya. Iya, kan terakhir baca berita tuh keputusan dari Menteri Agama, keputusannya adalah tahun ini, tahun 2020 Indonesia tidak memberangkatkan jemaah Betul. haji. Iya.
Gitu Jadi ya. tanggal 2 Juni kemarin Oke. itu KMA 494 diterbitkan. Isinya kurang lebih mengenai bahwa warga negara Indonesia tahun ini tidak ada berangkat haji. Tidak ada berangkat haji. Ya, baik yang reguler itu yang pemerintah, Ah, ah. yang BPIH khusus, BPIH yang khusus. ONH plus seperti ONH saya plus, ini ah. speed travel, Oke. baik yang mujamalah. Mujamalah itu Mujamalah yang undangan, dari dari sana, Saudi, ya dari oke. Saudi. Itu juga, jadi sama sekali tahun ini tidak ada haji berangkat dari Indonesia. Oh, oke. Tidak ada sama sekali Sama berangkat sekali. dari Indonesia. Ya. Sebenarnya Kang Asep sendiri tahu nggak sih berapa jumlah yang sekarang itu untuk berangkat? Oh, yang seharusnya berangkat ya? Yang seharusnya berangkat tahun ini kuota kita yang resmi itu 215.000. 215.000. Yap, Indonesia paling banyak jamaah hajinya. Iya. Luar biasa. Kalau Luar kuotanya biasa. kita memang luar biasa. Iya. Dan itu 17.000 untuk ONH plus. 17.000-nya Iya, di luar itu, nah itu sekitar 30 ribuan itu yang mujamalah, yang punya majalah yang undangan, yang di luar kuota resmi ya. Jadi tiap tahun Indonesia itu mengirim jamaah haji sekitar 250 sampai 300 ribu jamaah. Wow, Masya Allah. Ya. Tapi tahun ini tidak berangkat. harus bersabar, Harus tidak bersabar, berangkat. betul. Nah, pertanyaan kan gue gini, Mbak, Kang. Ya, gimana? Kalau yang dari jalur jalur perusahaan travel kayak gini kan duitnya bisa cepet ya ngasih gitu Ya, kan. ya. Sementara kan kalau yang lewat pemerintah yang ONH begitu kan, itu kan dia udah cicil lama. Iya sih. Terus juga kemudian jadwal keberangkatannya juga udah nunggunya lama. Udah nunggunya lama. Itu gimana Kang nasib mereka Nah, kan, itu dia. Nah, memang kemarin itu sih tadi siang kebetulan kita juga habis bahas mengenai masalah itu. Jadi ya karena memang satu ya, pandeminya ini kan sedang jalan. puncak Iya, di Arab Saudinya ya. Di Indonesia juga. Di Arab Saudi terakhir update kemarin 87.000 lebih. 87.000. Ya. Jadi memang walaupun nih ya update terakhir Masjid Nabawi sudah dibuka. Oh, Mulai- habis saya udah dibuka. Oke. Masjid Nabawi itu hari Minggu kemarin hari Ahad udah mulai dari sholat subuh Dari sholat Ya. subuh sudah dibuka. sudah dibuka. Nah, kemudian yang belum dibuka itu Masjidil Haram, tapi ya kondisinya masih sangat mengkhawatirkan lah untuk COVID-nya ini ya. Nah, kita memahami sekali di Indonesia ini haji itu dikelola oleh Kemenak Iya. ya. Kalau yang diurus misalnya cuma 10.000, 15.000 mungkin tidak terlalu repot ya. Tapi ini 200.000 yang 200 sampai 300.000. sampai 300.000 yang harus diurus oleh pemerintah dalam hal ini Kemenak untuk memberangkatkan orang dengan kondisi COVID seperti ini. Iya. Karena kan persyaratannya kalau mengikuti persyaratan dari WHO itu kan sebelum berangkat di negara asal harus karantina dulu 14 hari. Oke. Sampai di negara asal di Negara tujuan, tujuan. di negara tujuan di Arab Saudi minimal 7 hari di karantina dulu. Karantina. Baru boleh melaksanakan haji. Nah, kondisi seperti ini kan yang membuat mau di mana tempatnya 14 hari coba. Iya. Asrama haji kita itu bisa menampung 200, tapi kan giliran yang ini datang, ini berangkat, baru datang gitu kan. Tapi kalau dalam 14 hari berarti kan harus ada tempat satu yang bisa pos. menampung sekian banyak orang. Tapi biasa kita berangkatnya kan per kloter-kloter dari daerah-daerah ada ya kan? Iya, betul. Kita ada berapa embarkasi? 7 embarkasi ya. Medan, kemudian Aceh, Jakarta, terus Jawa Barat, Bekasi, terus Lampung juga ada. Jadi jadi itu yang satu itu ya masalah tempat. Masalah tempat. Kedua, buat penampungan dari ya. jumlah jemaah yang sekian banyak. Oke. Kedua, dari segi biaya. Biaya. 14 hari itu kan harus dibiayai. Iya. Kasih makan segala macam, ya kan? Nah, kalau nanti itu biaya dibebankan kepada jamaah, berarti jamaah harus nambah lagi. Gitu kan. Jadi mungkin akan lebih baik kalau memang tahun ini sudahlah kita karena gini ya, dasar haji itu kan pergi haji itu jika mampu. Jika mampu. Ya. Walillahi ala nasi hijul baita manistato'a ilaihi sabila. Jadi manistato'a itu mampu. Nah, kemampuan itu bukan hanya dari segi materi. Orang rata-rata
yang penting mampu gitu kan, secara materi. Secara materi. Ya, padahal kemampuan itu kalau dijabarkan lagi bukan hanya materi, dari segi situasinya, kesehatannya, kemudian perjalanannya, bagaimana gitu kan. Nah jadi dalam hal ini ya manis tatoannya itu tidak terpenuhi, tidak terpenuhi karena apa? Karena ada wabah ini ada ancaman tersendiri lah bahasanya. Ada rusak, ada alasan yang dibenarkan oleh agama untuk kita menunda. Dan ini bukan sekali ini penundaan haji itu. Udah ada 40 kali lebih. 40 kali penundaan haji. Dan rata-rata dikarenakan ada wabah, ya kan? Atau perang, atau kondisi perjalanan yang sedang tidak baik gitu kan. Bahkan pernah di tahun 1860-an itu sampai 7 tahun tidak ada haji. 7 tahun tidak ada haji. Karena pandeminya masih terus berlanjut. Sampai ditemukan vaksinnya aman, baru dibuka lagi. Nah kan penonton kita nih kan siapa tahu ada keluarganya atau dirinya sendiri yang bahkan sudah bercita-cita banget, dan kemudian dapat jatahnya berangkat tahun ini. Gitu kan. Gimana tuh Kang, nyabarin ini gimana Kang? Sekarang kita kembalinya kepada ini aja, siap nggak kalau berangkat menanggung resikonya? Lo mau nggak kesono kena penyakit? Itu loh. Iya kan? Sedangkan menjaga keselamatan diri itu lebih wajib fardu ain daripada haji itu sendiri. Meskipun sama-sama fardu ain, tapi kan ada manis tatoannya kalau di haji gitu kan. Lumayan ya gue ya. Keren. Kayaknya besok-besok udah pakai peci putih, pakai sarung. Nah, tadi kan Indonesianya Kang, regulasi dari Indonesianya yang tidak memberangkatkan berangkat haji. Sementara kalau dari Arab Saudinya, apakah dia masih menutup? Tadi ceritanya kan baru sampai Madinah ya. Nah, keputusan untuk haji nanti kan masih 2 bulan ya? Haji itu nanti kan dimulai itu sekitar pertengahan Juni ya, kalau yang biasanya kita berangkat itu kloter pertama itu direncanakan tanggal 24 Juni ya. Nah, sampai saat ini memang pemerintah Arab Saudi secara resmi itu belum mengeluarkan pengumuman mengenai boleh atau tidaknya haji dari luar Arab Saudi untuk datang ke sana. Mereka masih mempertimbangkan segala macam halnya. Lah kemarin itu dari teman-teman yang mukimin di sana, situ sudah keluar pengumuman bahwa mukimin atau orang Arab Saudi asli itu boleh melaksanakan haji. Kalau orang yang ada di sana ya. Masih boleh. Tapi prosedurnya seperti itu. 1, harus punya surat keterangan bebas COVID. Kedua, harus karantina dulu 14 hari. Ya kan, misalnya dia dari Madinah, kan haji itu di Mekah, di Arafah gitu kan. Di Madinahnya juga harus karantina dulu. 14. Nanti sampai di Mekah 14 masuk hari. lagi 14 hari baru boleh melaksanakan haji. Dan itu pun haji hanya rukun-rukunnya aja yang boleh dilaksanakan. Iya, berarti karena yang sunah-sunahnya, yang wajib-wajibnya tuh seperti kan al-haju Arafah, haji itu Arafah. Oke, ke Arafah. Tapi di Arafah nggak bisa wukuf seperti kondisi normal. Di Arafah seperti kondisi kalau kondisi normal kan kita wukuf dari mulai habis zuhur sampai sebelum maghrib. Nah, nanti diaturnya oleh pemerintah Arab Saudi, kalaupun haji ada boleh ya untuk lokal, itu hanya pakai mobil, mampir sebentar, yang penting sampai di Arafah, dikasih waktu untuk berdoa, setengah jam sampai 1 jam, terus jalan lagi. Karena tidak boleh ada penumpukan orang. Iya, betul. Ya kan? Social distancing harus dijaga. Dan karena memang salah satu ibadah yang menyedot masa banyak, memang kan di haji ya. Ada tawafnya, ada sa'i, jumroh, kemudian masalah tahu juga deh bos kita. Terus mabit di Musdalifah, mabit di Mina, tenda yang segitu ukurannya dengan kondisi yang kalau orang Sunda mah juga peda gitu nya. Kayak ikan ditumpuk gitu. Jadi ya memang risikonya sangat besar. Risikonya besar ya. Betul. Buat kesehatan. Buat kesehatan ya. 20 Ramadan kemarin juga WHO itu kan sudah
sudah bicara dengan Kementerian Haji di Arab Saudi. WHO nih. Jadi boleh kalau mau diadakan haji, tapi ya itu tadi harus ada social distancing, harus ada karantina dulu. Dan istilahnya gini, satu penerbangan datang nih, sampai di Arab Saudi. Begitu satu aja positif, satu pesawat pulang lagi. Yes. Coba. Apa nggak lebih sedih gitu kan? Udah sampai di Jeddah, Mekahnya udah kelihatan. Udah bau-bau. Gitu. Balik lagi. Coba. Jakarta lagi. Jadi memang kalau saya sangat setuju dengan keputusan pemerintah ya untuk tahun ini, karena resikonya lebih mudaratnya lebih banyak daripada manfaatnya. Iya. Gitu. Tapi Kang, kalau misalnya ya memang setuju dengan keputusan pemerintah. Tapi dari sisi bisnis sendiri, tempat lu sendiri gimana? Waduh. Kalau dari segi bisnis, travel babak belur kan. Babak belur. Ya, kita dari terakhir itu kita berangkat umroh itu tanggal 27 Februari. Februari. Dari mulai 2020 nih ya. 2020. Itu di close, visa umroh tidak bisa masuk lagi ke sana. Sampai saat ini praktis kita nggak ada pemasukan. Umroh nggak ada. Kita berharap sangat dari haji ini. Kalau ada pemberangkatan haji, ada sisanya lah, ada pemasukan lah ya. Ada nafas lah. Enggak juga. Jadi secara bisnis ya kita terdampak paling berasa lah. Paling berasa ya. Bahkan ada beberapa teman yang sudah kalau mau beli travel ya sekarang ini karena banyak yang jual travel karena udah nggak sanggup mereka. Gitu. Gaji nggak bisa, pemasukan nggak ada, gitu kan. Jadi banyak teman-teman yang sudah. Nah dari jemaah-jemaah yang sudah pesan tiket untuk misalnya kayak ONH Plus atau gimana tuh, itu gimana? Nah, seperti di kita juga, jadi kita mengikuti kebijakan dari pemerintah. Kan pemerintah katanya bisa diambil dulu uangnya. Gitu kan. Pemerintah mengumumkan itu. Sorry Kang, diulang lagi biar kita sama-sama didengar sama ini. Berarti pemerintah? Ya, dalam KMA 494 itu ada di situ salah satu pasalnya bahwa uang itu bisa tetap ditaruh di Kemenak. Nanti akan ada kompensasi dari BPKH. BPKH itu Badan Pengelola Keuangan Haji. Atau kalau jamaah perlu bisa diambil dulu. Sob, jadi kalau misalnya jamaah perlu dana yang sudah masuk untuk keberangkatan haji itu bisa diambil lagi menurut peraturan yang sudah ditetapkan. Betul. Tinggal kita menunggu juklak juknisnya saja. Apa tuh juklak? Tunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis untuk pengembalian itu. Juklak. Apaan sih? Juklak. Kadang-kadang pinter, kadang-kadang Kalau soal haji kan ini ngelotok. Giliran juklak juknis. Itu apaan? Jadi ada gini kan. Menterinya bilang misalnya uang haji boleh dikembalikan. Udah itu, udah itu KMA nomor 494-nya ya. Nah, untuk pelaksanakan itu kan harus ada prosedur. Syaratnya misalnya harus ini. Nah, itu juklak. Itu juklaknya. Breakdown-nya lah. Syaratnya lah gitu kan. Nah, juknisnya nanti kalau udah syarat udah uangnya lari kemana? Gitu. Apakah lari dikembalikan melalui bank penyetoran ataukah kemarin sih juklak Yunis yang awal dikembalikan ke rekening atas nama jamaahnya. Langsung gitu ya ke atas nama jamaah. Karena rata-rata jamaah haji Indonesia itu harus membuka tabungan haji dulu. Iya. Rata-rata ya. Rata-rata semua. Ya baik yang reguler maupun yang plus yang itu semuanya buka dulu. Jadi kita balik lagi ke bahas masalah stimulus ya Kang buat industri travel ini dari pemerintah. Kira-kira yang diharapin sebenarnya seperti apa? 4 Ini ada produk baru, minuman baru namanya Faus. Lemon ginger ini teh jahe. Monggo Kang, monggo. Mangga. Siap. Jadi sebenarnya yang kita harapkan dari pemerintah itu mungkin ya. Pertama ini kan kita nih kesulitan kita yang
utama itu tidak adanya dana ya untuk kelanjutan perusahaan operasional. Mungkin kalau misalnya ada pinjaman dana gitu kan, atau kucuran dana, tapi dengan bunga yang sangat rendah atau mungkin 0%. Memang bantuan lah gitu. Memang bantuan yang untuk menyelamatkan travel ini. Iya kan? Karena baik travel apapun lah, umroh, haji, yang umum apa segala macam, kita nggak ada pemasukan sama sekali. Dan sedangkan di dalam satu perusahaan itu biasanya minim-minimnya ada berapa karyawan di situ, Kang? Seperti Sahid Tour saja nih, kita Selindo itu 40 lebih, 42 orang. 42 orang. Dan jadi, harus dirumahkan. Nah, gimana kebijakan? Jadi kalau untuk di Sahid, alhamdulillah sampai hari ini belum ada yang dirumahkan. Alhamdulillah. Walaupun kita menerapkan kebijakan WFH juga ya, karena juga kita ngapain di kantor, nggak ada kerjaan kan, iya kan, nggak ada yang bisa kita lakukan. WFH terus, tapi alhamdulillah sampai saat ini ya kita masih bisa kasih gaji mereka gitu kan. Kemarin Lebaran juga alhamdulillah THR masih keluar, masih turun ya, alhamdulillah. Cuma mungkin karena tidak ke kantor jadi uang transport dan uang makan tidak ada ya, dan itu disitulah efisiensi yang kita lakukan gitu kan. Tapi ya kita karena nggak ada umroh, nggak ada haji, ya artinya nggak bisa sampai kapan kita juga nggak tahu kuatnya gitu kan. Ya tahu nah mungkin satu itu ya tadi, mungkin kalau ada kucuran dana gitu ya, ya yang tanpa bunga atau gimana lah gitu kan, buat stimulus perusahaan gitu kan, paling tidak untuk supaya 2-3 bulan ke depan. Harapan kita kalau 3 bulan lah, misalnya sekarang Juni, Juli, Agustus, September umroh dibuka, ya kan, berarti kita mulai ada pemasukan, geliat lagi. Walaupun ya dengan terseok-seok dengan apa, tapi ada pemasukan yang bisa kita andalkan. Kalau secara mandirinya apa tuh yang dilakukan dari Sahid sendiri? Jadi gini, sekarang ini seperti Ramadan kemarin ya, kita bikin program yang namanya online. Online itu ngabuburit online. Ngabuburit online. Itu program itu kreativitas dari tim digital marketing kita. Gitu kan, mereka bikin setiap jam 4 sampai jam setengah 6 menjelang buka itu ada tausiah, ada games, ada apa ya, yang setidak-tidaknya jamaah tahu bahwa Sahid itu masih ada. Tidak. Nah, jadi kita tetap jaga kepercayaan jamaah alumni ya, kemudian calon-calon jamaah yang sudah mendaftar haji gitu kan. Jadi itu yang kita lakukan selama sebulan puasa kemarin ya. Pematerinya ya tidak jauh dari kita juga, pembimbing ibadah kita gitu kan, mutawif kita yang sekarang ada di Madinah, ada di Mekah. Oh, jadi mereka yang live yang isi live streaming yang dari kebetulan penonton kita juga banyak yang dari Saudi ya. Teman-teman makasih ya yang udah nonton Rio Channel dari beberapa negara gitu, dan juga udah ngasih komen. Ini salah satunya yang di Arab Saudi, diwakili ketemu sama Bapak Asep sedunia. Jadi seperti itu, kita untuk menunjukkan eksisnya Sahid Tour masih ada, masih berjalan, kita bikin program-program seperti itu. Ya, seperti dengan mitra-mitra kita perbankan, kita ngadain webinar mengenai haji dan umroh berbasis emas gitu kan. Ya kan, karena ternyata kan dalam kondisi seperti ini emas itulah yang paling kuat kan. Tidak terpengaruh. Dolar tahu-tahu cash. Nah, kalau emas ya itu saya bukan promosi ya, bukan. Tapi memang kenyataan faktanya bahwa sekarang ini ya yang aman seperti itu. Dan kenyataannya memang kalau ditinjau daripada gramnya emas ya, makin kesini tuh emas itu makin sedikit untuk membayar haji itu. Jadi jumlah gramnya makin kecil ya? Kecil. Karena nilai emasnya makin tinggi. Makin tinggi. Siap.
Jadi ya kita membuat webinar seperti itu, kemudian juga kemarin sempat juga mengenai parenting gitu kan. Ya. Jadi parenting itu kemarin bahasnya juga cukup menarik. Jadi ini kan generasi sekarang nih generasi Gen Y Gen Z. Gen X Z ya sekarang. Sekarang ini Gen Y. Milenial. Generasi milenial. Sedangkan bapak-bapaknya masih generasi kolonial. Ya. Boomers. Masih bangga pakai 300E kan. Nah, bagaimana jadi orang tua untuk anak-anak yang milenial ini gitu kan. Nah, kemarin kita pembicaranya juga kita ambilkan yang bagus, yang apa gitu. Ya, setidaknya jamaah merasa Sahitur tuh masih ada. Kita masih dikasih apalah ya sharing ilmu, sharing apa. Dokter-dokter kita juga menghadapi pandemi ya kan, menghadapi puasa Ramadan ini secara kesehatan gitu kan. Jadi ya masih ada kegiatan-kegiatan seperti itu. Masih ada kegiatan-kegiatan itu. Event itu dikerjain banyak dikerjain di rumah. Di rumah, semua dari rumah kita kerjakan memang. Gitu. Itu jadi, yang sekali lagi mungkin Kang bisa buat pencerahan buat jemaah yang tahun ini harus tertunda. Ya. Monggo Kang disampaikan. Baik, jadi gini ya. Seperti tadi di awal kita bicara bahwa manis totoah itu harus tercapai. Ya. Jadi manis totoah itu kemampuan itu bukan hanya dari segi materi, tapi dari segi kondisi, keadaan, keilmuan dan lain-lain sebagainya, ya. Sehingga saat ini kemampuan itulah yang tidak terpenuhi. Satu, resikonya kalau kita memaksakan keberangkatan sangat besar. Dari segi kesehatan. Ya. Dari segi perjalanan ada kemungkinan kitanya sehat, ya kan? Tahu-tahu dalam satu pesawat kita ada yang kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Iya, ya ada kan? yang OTG. Ada yang OTG, ada yang apa? Akhirnya kita harus pulang juga, gitu kan? Iya. Jadi lebih baik memang kita nunggu sampai kondisinya baik. Betul. Kalau ada pendapat yang waduh nih akhir zaman nih haji nggak berangkat, tanda-tanda kiamat. Loh, udah 40 kali. Udah beberapa kali kejadian haji ya karena ditunda. Karena memang ya kondisinya yang tidak memungkinkan. Untuk para jamaah haji dimanapun bersabar. Bersabar. Karena kita harus yakin bahwa inilah yang terbaik dari Allah. Inilah yang terbaik, benar Kang. Betul. Dan masalah dananya tadi Kang, sampaikan lagi masalah tadi. Masalah dana yang Bapak Ibu udah setorkan itu sesuai dengan KMA. KMA itu Keputusan Menteri Agama nomor 494 mengenai pembatalan keberangkatan haji. Ya. Itu dana yang sudah disetorkan bisa dikembalikan. Bisa dikembalikan. Ya. Untuk jamaah reguler silakan menghubungi kantor-kantor Kementerian Agama setempat. Siap. Untuk jamaah N4+ silakan menghubungi travelnya. Travel yang bersangkutan. Yang bersangkutan, ya. Sama jamaah juga yang mujamalah dan lain-lain. Kalau itu kan memang dananya ada di travel. Ya, kalau yang undangan ya. Kalau yang reguler dan yang NH+ itu dananya kita setorkan ke Kemenak. Nah, itu bisa diambil dulu, ya. Tapi saya nih menyarankan ya kepada jamaah yang sudah menyetor, daripada nih uangnya ditarik habis nantinya. Nah, udah di situ aja deh, orang nggak hilang kok. Nah, apalagi anaknya tahu, apanya tahu gitu kan. Pak, beli motor dulu deh, Pak. Wah, kan janganlah. Kalau memang kita sudah niat uang itu untuk berangkat haji, biarlah ada di sana. Biar ada di sana. Aman. Aman, ada di sana. Dan ada di pemerintah gitu loh. Iya kan? Dan pemerintah berjanji juga akan ada kompensasi. Ya. Daripada kita ambil akhirnya nanti begitu mau berangkat tahun depan malah repot lagi, malah jadi nggak berangkat sama sekali. Yang pahalanya udah dicatat mau berangkat haji batal. Jadi ada garansi bahwasannya kalaupun dananya diendap, dananya tidak diambil. Dana tidak diambil, itu artinya tetap akan mendapatkan jatah keberangkatan gitu. Iya, tetap. Jadi otomatis yang tahun ini tidak berangkat itu akan diberangkatkan tahun depan. Makanya mungkin antrian akan mundur 1 tahun semuanya. Jadi antriannya. Ya, jadi yang 2020 jadi 2021, 2021 jadi 2022. Kecuali ada penambahan kuota dari pemerintah Arab Saudinya. Gitu untuk tahun depan, misalnya tahun ini karena nggak berangkat, tahun depan ditambah kuotanya.
Amin. Amin. Aduh Kang, asik banget ngobrol. Tapi nanti ada satu sesi dong, gue pengen tahu cerita tentang umroh para. Oh iya. Atau lu mau nanya sekarang sebelum kita ini? Nggak usah ya. Episode berikutnya biar Kang Asep datang lagi ke sini ya. Waduh. Masya Allah. Oh ini iklan dulu masuk. Apa ini tadi teh apa namanya? Teh Fuse. Teh Faus. Iya. Sangat. Makasih Mas Condro. Makasih Mas Condro. Oke, sekarang kita tutup saja sambil minum-minum. Sob, demikian tadi obrolan kita. Insya Allah bermanfaat buat kalian yang mau berangkat haji tahun ini atau umroh atau juga keluarga kalian. Tadi keterangan dari Kang Asep Sudrajat ini mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian terhadap tidak keberangkatan, ketidaktahuan dan tidak jadi berangkatnya tahun ini. Mudah-mudahan cukup memuaskan. Kang Asep, makasih banget. Sama-sama, terima kasih ya. Insya Allah, mudah-mudahan kita semua dilindungi dan diberkahi Allah. Amin. Kalau gitu kita tutup aja. Terima kasih Sob. Ranu pamit, Kang Ajat pamit, Kang Asep pamit dan Ferry pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Minum Faus. Kang kok ini enak. Makasih banget Kang. Ya, sama-sama. Hangat padahal air dingin. Iya.